Sekitar 50.000 tahun lalu, suku aborigin telah sampai di benua Australia. Mereka merupakan manusia pertama yang menempati benua ini. Nama aborigin berasal dari bahasa Latin, yaitu aborigine, yang artinya dari awal. Nama tersebut merujuk pada bangsa yang singgah pertama kali di benua Australia. Aborigin bukanlah kelompok homogen, melainkan berbagai kelompok yang membentuk budaya di benua Australia. Maka tidak salah bila suku ini memiliki akar budaya yang kaya. Tercatat sebanyak 250 bahasa dari 600 dialek berbeda dipakai suku aborigin yang tersebar di seluruh Australia. Mereka terdiri dari dua kelompok, yaitu suku aborigin yang mendiami Australia setelah Inggris menjajah pulau tersebut pada tahun 1788. Kelompok kedua adalah penduduk di kepulauan di Selat Torres. Penduduk ini juga tinggal di Queensland, negara bagian Australia, dan Papua Nugini. Mereka berasal dari Melanesia yang memiliki budaya berbeda dari aborigin di benua utama. Sebuah studi genetik terhadap 111 orang aborigin menemukan bahwa masyarakat adat aborigin Australia yang ada saat ini adalah keturunan dari nenek moyang yang sama dari sebuah populasi yang muncul di benua Australia 50.000 tahun yang lalu, sehingga menjadikan orang aborigin Australia sebagai populasi manusia tertua yang tinggal di luar Afrika. Pada umumnya, suku aborigin adalah masyarakat pemburu pengumpul yang tidak kenal bertani. Mereka terbiasa memancing ikan serta berburu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oleh sebab itu, suku aborigin hidup tak jauh dari sumber mata air seperti laut dan sungai. Masyarakat aborigin juga dikenal sebagai suku yang hidup secara berkelompok dengan dipimpin oleh kepala suku. Kepala suku aborigin memiliki tugas yang cukup banyak, mulai dari memimpin jalannya ritual adat hingga mengobati masyarakat yang sakit. Ketika penjajahan Inggris dimulai pada tahun 1788, sekitar 750.000 orang aborigin Australia diperkirakan telah tinggal di sana. Meski beberapa orang aborigin Australia sempat melawan, namun sebagian besar dari mereka menjadi korban pembantaian dan pemiskinan oleh penjajah Inggris. Kedatangan kolonial Inggris mengubah hidup komunitas aborigin secara signifikan. Mereka mengalami pengusiran dari tanah leluhur mereka, kekerasan, dan pengenalan penyakit baru yang sangat mempengaruhi jumlah penduduk aborigin. Akibatnya, mereka menghadapi marginalisasi, diskriminasi, dan kehilangan cara hidup tradisional mereka. Kisah pilunya antara tahun 1910 hingga 1970, kebijakan asimilasi pemerintah Australia menyebabkan hingga 33% anak aborigin Australia dipindahkan secara paksa. Namun dalam beberapa dekade terakhir, ada peningkatan pengakuan terhadap hak dan kontribusi masyarakat aborigin di Australia. Upaya telah dilakukan untuk mengatasi ketidakadilan masa lalu, mempromosikan pelestarian budaya, dan memberdayakan komunitas aborigin. Meskipun demikian, masih ada banyak tantangan dan kesenjangan, termasuk masalah kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kesenjangan sosial. Pada tahun 2008, PM Australia Kevin Rudd mengeluarkan permintaan maaf atas tindakan negara terhadap masyarakat aborigin. Sejak saat itu, Australia berusaha keras mengurangi kesenjangan sosial antara orang-orang aborigin dengan orang non-pribumi Australia. Saat ini, sekitar 3% populasi Australia mewarisi suku aborigin. Masyarakat adat aborigin sendiri terus berjuang mempertahankan budaya kuno mereka, serta memperjuangkan pengakuan dari pemerintah Australia. Tragedi yang dialami berbagai bangsa di masa kolonial seperti suku aborigin sudah semestinya memberikan pelajaran untuk semua orang yang hidup saat ini, bahwa kemerdekaan, kebebasan, serta kehidupan yang layak, aman, dan nyaman adalah hak bagi seluruh manusia. Tidak ada satu bangsa manapun yang boleh merasa lebih unggul dari bangsa lainnya hanya berdasarkan perbedaan fisik, warna kulit, dan sebagainya.